Drop it. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama. Di sini nanti kita akan belajar bersama mengenai elektropneumatik. Nah, apa sih elektropneumatik ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke depan. Nah, apa saja sih komponen pendukung dari rangkaian elektropneumatik? Nanti kita akan ulas satu persatu. Pertama, tentunya kalau kita membahas mengenai elektropneumatik, tidak jauh-jauh mengenai adanya kompresor. Nah, kompresor di sini ada beberapa part ataupun bagian. Di sini adalah motor elektriknya. Kebetulan kompresor saya ini adalah kompresor motor elektrik. Terus kemudian ada otomatisasi dari kompresor. Apabila pressure-nya sudah memenuhi batas, dia akan mati dengan sendirinya. Terus kemudian ada reservoir. Reservoir ini juga tidak kalah pentingnya untuk menampung udara yang telah dihasilkan oleh kompresor. Kemudian ada knop buka tutup. Di sini berfungsi untuk mengalirkan ataupun menyumbat udara sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah kompresor, kemudian kita menuju ke atas. Ada air service unit. Ini juga tidak kalah pentingnya, komponen pendukung elektropneumatik. Air service unit ini ada beberapa bagian juga. Ada bagian knopnya juga, atau biasa disebut regulator. Dia akan mengeset manometer. Biasanya manometer itu standarnya 0 sampai 6 bar ataupun satuan dari PSI, biasanya seperti itu. Terus kemudian ada lubrikan ataupun oil. Di sini fungsinya untuk menunjang kinerja dari air service unit supaya kinerjanya semakin bagus. Kemudian juga ada manometer, setelah saya singgung tadi di awal, fungsinya adalah berupa indikator apakah yang disuplai kompresor itu sudah memenuhi standar sampai 0,6 PSI atau belum. Terus kemudian di bagian pneumatik juga terdapat solenoid. Nah, solenoid ini adalah otaknya dari elektropneumatik. Di sini saya mempunyai dua buah solenoid. Ada solenoid valve 3/2. Apa sih 3/2 itu? 3/2 maksudnya adalah dia mempunyai 3 buah kontak dan 2 buah kotak, maksudnya 3 buah kontak dan 2 buah skat, seperti itu. Terus solenoid valve 3/2 itu ditunjang dengan spring, biasanya disebut solenoid valve 3/2 single Crinton with spring, seperti itu ya. Terus kemudian kita ada solenoid 5/2. Solenoid 5/2 ini prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan 3/2, akan tetapi dia mundurnya tidak pakai spring ataupun bisa diatur oleh bagian sini. 5/2, 5 kotak dan 2 bagian kontaknya. Oke, setelah solenoid kita menuju ke bagian aktuatornya ataupun yang disebut silinder pneumatik. Silinder pneumatik ini juga mengacu pada solenoid yang kita pakai. Apabila kita memakai 3/2, otomatis silindernya harus memakai single acting. Karena apa? Dia juga memiliki simbol zigzag seperti ini yang artinya adalah spring with return ataupun tegas dia kembali dengan sendirinya. Sedangkan silinder pneumatik double acting, dia otaknya menggunakan solenoid valve 5/2. Ada satu input dan satu input kemudian disuplai dari solenoid 5/2 bagian kanan beserta kiri. Selanjutnya kita tentu akan mempelajari dengan elektronya. Komponen elektro apa saja sih yang dipakai dalam sistem elektropneumatik? Pertama tentunya adalah suplai dari adaptor ataupun power module. Di sini ini yang memakai 220 dan outputnya 24 VDC. Ingat, kita memakai output 24 VDC ataupun arus lemah. Terus kemudian inputnya kita memakai push button ataupun tombol. Ini ada 2 kontak, ada kontak NC dan kontak NO, di mana NC itu adalah normally close, sedangkan NO adalah normally open. Biasanya klasifikasinya untuk warna merah biasanya digunakan untuk PV off, sedangkan warna hijau digunakan untuk PV on. Terus kemudian kita ada yang namanya switch. Nah, switch ini sama dengan saklar, dia ada breaknya, dia akan memutus, ada tahanannya. Sedangkan push button apabila kita tekan, dia akan kembali.
Nah, setelah push button input dari rangkaian ini, kemudian kita ke relay. Nah, di sini kalau kita bicara relay pasti tidak akan lepas dari dua hal. Pertama yaitu coil, yang kedua adalah kontak bantu. Di sini coil berarti kan simbolnya seperti ini. Terus kemudian pasti kalau coil dia butuh plus dan butuh main, sedangkan kontak bantunya dia sistemnya adalah SPDT. SPDT itu apa? SPDT itu adalah single pole double throw ataupun satu induk dua anak, seperti itu. Berarti kalau kita sudah memakai NC-nya, berarti NO-nya tidak dapat berfungsi. Begitupun sebaliknya. Kita ada 4 buah relay, biasanya saya beri nama ini relay 1, relay 2, relay 3 dan seterusnya. Terus kemudian kita juga menggunakan roller switch ataupun limit switch. Nah, ini ataupun seperti ini ya, bentuknya seperti ini, ada rollernya ataupun ada seperti rodanya seperti ini. Kontaknya juga sama, memakai SPDT, single pole double throw. Kalau salah satu kontaknya sudah dipakai, otomatis kontak yang satunya tidak akan berfungsi. Berikutnya juga sama, kita memakai roller switch-nya ada 4, bagiannya nanti di sini, di sini, di sini dan di sini. Selanjutnya dalam trainer yang saya punya ini ada yang namanya adalah sensor proximity switch. Proximity switch adalah seperti ini. Kemudian kontaknya ada di sini, ada red, blue dan black yang mendeteksi motion logam. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya wire ataupun kabel. Di sini saya memakai 2 buah warna kabel. Ada warna merah dan ada warna biru. Nah, kita akan membedakan sesuai kuil atau persyaratan umum instalasi listrik. Warna merah digunakan untuk plus atau 24 VDC, sedangkan warna biru digunakan untuk min atau saya menyebutnya 0 VDC.